Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di konten Dark Work Investigation. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas Mawar dan Melati, adalah komunitas yang dari awal berdiri sampai saat ini eksistensinya terpampang nyata di banyak negara. Tapi kalau di Indonesia hanya tersisa beberapa tempat-tempat pertemuan-pertemuan mereka yang ada di beberapa kota besar di Indonesia. Tetapi apakah komunitas ini tidak eksis di Indonesia? Justru sejujurnya mereka eksis di Indonesia tetapi dengan cara underground. Tidak terlihat nyata di atas permukaan tetapi jejaknya terlihat nyata di permukaan. Jadi buat teman-teman semuanya yang namanya penyesatan asal masuk di Indonesia mulai bersama dengan teritori dan membentuk komunitas teritori dan melakukan kerjasama yang sangat signifikan antara teritori dengan lingkaran Dark Angel, Fallen Angel, dan The Nine Lord Satanic. Itu adalah salah satu kerjasama yang sangat apik dan itu membuat Indonesia sebagai negara dengan okkultisme yang boleh masuk 5 besar merajai di dunia. Okkultisme di Indonesia, Afrika, dan beberapa negara Eropa yang lain tidak bisa dibandingkan bahwa Indonesia okkultismenya rendah. Tidak, justru Indonesia okkultismenya punya ciri khas yang berbeda. Ciri khas itulah yang membuat okkultisme Indonesia merasa lebih unggul daripada satanik. Akhirnya di Indonesia orang lebih cenderung condong lebih memilih percaya lebih dengan satanik dengan okkultisme dibandingkan eksistensi tentang satanik tim. Orang lebih melihat pamparan nyata kemarin di jalan tol tentang pocong yang lompat-lompat. Terus terpampang lagi tentang bukti ada Swanggi, ada Songko dan sebagainya yang sempat terekam oleh beberapa tim yang melakukan eksplor alam gaib. Termasuk Mongol dengan tim yang tak terlihat by Opera Entertainment. Kita melakukan banyak penelusuran ke tempat-tempat yang berhubungan dengan gaib yang sejujurnya di saat kita datang justru kalau Mongol boleh jujur nyium bau-bau satanik itu terlihat dan tercium nyata. Hanya ada beberapa term and condition yang mereka tidak menampakkan wujud dengan nyata. Contoh di Bogor, contoh di beberapa lokasi yang lain. Tapi ada beberapa lokasi yang memang benar-benar mereka eksis. Contoh di gedung TKI di bandara. Nah itu benar-benar real to real mereka bergerak. Nah hanya tetap aja satu hal yang harus kita pegang adalah sebesar apapun eksistensi mereka, tetap Tuhan yang lebih besar. Jadi buat teman-teman masalah lokasi-lokasi loji yang dulu digunakan ada beberapa komunitas-komunitas penyembah satanik yang ada di Indonesia, khususnya di beberapa provinsi-provinsi di Indonesia, baik yang underground maupun yang terang-terangan nyata seperti Bandung, Jakarta, dan Manado serta beberapa kota yang lain, Bali juga. Jadi teman-teman kita nggak bisa bilang bahwa it's not real, itu real. Hanya kamuflasenya mereka adalah kamuflase yang tidak bisa kita anggap sebelah mata. Kita akan melihat beberapa orang yang bermanifestasi secara fisik menggunakan baju yang tidak terlihat satanik, tetapi aksesoris yang mereka gunakan aksesoris yang berbentuk satanik. Saya semalam ketemu juga dengan orang luar negeri, entah dia dari mana. Dia justru pakai cincin penta, dia pakai Baphomet ring dan dia pakai topi hell. Ada Helka lah tulisannya. Dan itu ketemu di sebuah hotel bintang 5 diamond yang ada di wilayah Nusa Dua. Tetapi apakah Nusa Dua dikuasai mereka? Tidak. Mereka hanya datang mungkin ada something yang dilakukan meeting dan pertemuan atau apapun. Kita nggak pernah tahu. Tetapi eksistensi mereka itu ada. Jadi teman-teman semuanya penyesatan tetap harus ada. Kalau dari sisi agama Kristen, Yesus juga udah bilang di Alkitab di Lukas 17 atau Lukas 18 bahwa penyesatan itu ada. Tetapi celakalah yang mengadakannya. Nah juga di beberapa literasi agama lain juga udah dibilang di akhir zaman penyesatan akan muncul. Tetapi kita sebagai orang Kristen dan kita sebagai orang umat beragama ya tetap aja percaya bahwa Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan membentengimu.
Hanya itu aja sih. Kalau nanti bicara tempat yang lain, kamu lagi sementara melakukan beberapa hal yang agak sedikit ribet karena izin dan sebagainya tidak dapat. Tetapi tetap kamu berdoa biar Tuhan buka jalan untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang perlu dan penting untuk DWI Dark World Investigation. Jadi nanti malam kamu akan melakukan investigasi di daerah Kute dan ada beberapa daerah yang lain di Bali. Kenapa kamu enaknya milih di Bali? Karena lebih enak sih, nggak terlalu ribet izin. Jadi buat teman-teman yang namanya kerajaan kegelapan itu kan pasti ada kingnya, ada prince-nya, ada duke-nya, ada lord-nya, ada duke, ada marquis, ada count, dan beberapa jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Tetapi yang menjadi induk sejujurnya bukan the prince atau bukan king of the darkness. Tetapi induk dari penyesatan adalah the nine lord. 9 lord utama dalam dunia satanik. Nah, jadi disebut di posisi premium rank. Bawahnya ada high rank, bawahnya ada general. Jadi 3 hal ini adalah hal yang membuat kita tetap ya udah. Mau bagaimanapun mereka ada, bagaimanapun eksistensi mereka, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga hidup kita. Oke coy, jangan lupa untuk teman-teman yang lain pingin Kamongol membahas hal-hal yang lain boleh. Karena Kamongol akan bahas, apalagi kalau teman-teman subscribe-nya makin banyak, viewernya makin banyak, Kamongol bisa beli kamera infrared. Kita huntingnya ke malam, jam 11 ke atas. Mengandalkan kamera infrared, kita akan melihat di beberapa titik-titik tentang pembantaian, di beberapa titik-titik tentang eksistensi Leviathan area. Karena wilayah selatan dikuasai oleh The Dragonic dengan 9 dan 10-nya, otomatis butuh kamera yang infrared. Ya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, dan yang paling terakhir lonceng biar Anda yang paling pertama mendapatkan video dari Mongol Dark World Investigation, menelisik dunia kegelapan. Oke, saya Mongol Stress, stand up komedi Indonesia. Bye.